Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimanakah kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat menjalankan kegiatan belajar dari rumah atau BDR. Selamat bertemu kembali di ruang pembelajaran bahasa Indonesia untuk SMP kelas 7 semester ganjil. Pada kesempatan kali ini, kita masih akan membahas tentang teks deskripsi, khususnya pada pokok bahasan, menelaah struktur dan kaidah bahasa, serta melengkapi atau menyusun teks deskripsi. Pastinya semua masih ingat ya apa itu teks deskripsi. Nah, hari ini kita akan mencoba membuka kembali, membaca kembali, dan membuktikan betapa luar biasanya sebuah teks deskripsi membawa objek ke hadapan para pembaca. Tujuan pembelajaran kita ada 3. Yang pertama, menelaah struktur teks deskripsi. Kemudian yang kedua, menelaah kebahasaan teks deskripsi. Dan yang ketiga, melengkapi atau menyusun teks deskripsi. Adakah di antara kalian yang sudah paham arti kata menelaah? Ya, dalam KBBI 5 offline diuraikan bahwa kata menelaah memiliki 2 macam makna. Makna yang pertama adalah mempelajari, menyelidiki, mengkaji, memeriksa, menilik. Makna yang kedua, meramalkan. Sehingga pada kegiatan menelaah struktur dan kaidah bahasa teks deskripsi kali ini, berarti kita akan menyelidiki atau mengkaji bagaimanakah struktur teks deskripsi dan jenis kaidah bahasa apa sajakah yang digunakan dalam sebuah teks deskripsi. Untuk membantu mengingat mengenai struktur dan kaidah bahasa teks deskripsi, berikut akan saya ulas secara sekilas keduanya. Struktur teks deskripsi terdiri atas 3 bagian. Yang pertama adalah struktur identifikasi, kemudian yang kedua struktur deskripsi bagian, dan yang ketiga, simpulan atau kesan. Sedangkan untuk jenis kaidah bahasa yang akan kita bahas adalah penggunaan kata khusus, kalimat perincian, kata atau kalimat serapan panca indera, kata depan, majas, dan kata-kata dengan emosi kuat. Nah, berikutnya kita akan mencoba menelaah keduanya dari sebuah teks deskripsi yang berjudul Rumah Tongkonan. Untuk itu, sebelumnya kita akan membaca terlebih dahulu untuk mengetahui isi dari teks deskripsi tersebut. Teks deskripsi yang berjudul Rumah Tongkonan secara keseluruhan tersusun oleh 3 paragraf. Mari kita baca mulai dari paragraf yang pertama. Tongkonan adalah rumah adat masyarakat Toraja. Tongkonan berasal dari kata tongkon yang artinya duduk bersama-sama. Suku Toraja yang memiliki rumah adat ini tinggal di pegunungan yang berbatasan dengan Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Rumah adat ini merupakan salah satu ikon suku Toraja selain upacara pemakamannya. Toraja termasyhur oleh karena rumah adatnya yang unik dan cantik ini. Oleh karena arsitekturnya yang menarik, Tongkonan kemudian dinobatkan sebagai rumah adat Toraja. Tongkonan berada di antara pohon-pohon bambu di puncak bukit.
Tongkonan terletak sekitar 12 km ke arah utara dari Rantai Pau. Memasuki Rantai Pau, akan kita temui Tongkonan berjajar rapi dan indah, seakan menyambut dengan ramah setiap pengunjung yang datang. Berikutnya paragraf yang kedua. Rumah adat yang satu ini terbuat dari kayu yang bagus dan dihias dengan apik. Hiasan terdapat pada sekujur badan rumah dan atap rumah. Ukiran di sekujur bagian rumah menambah cantik bangunan ini. Ukiran yang menghias sekujur bangunan bermotif garis-garis lengkung yang harmonis. Rumah adat yang berjenis rumah panggung ini juga terbuat dari kayu yang kokoh. Bukan kayu sembarangan tentunya. Jenis kayu yang digunakan untuk membuat tongkonan kabarnya memiliki kualitas juara dan hanya ditemukan di wilayah Sulawesi Selatan saja. Tanpa vernis dan pelitur, kayu rumah tongkonan tetap awet hingga ratusan tahun. Suku Toraja juga menghias atap tersebut dengan tanduk kerbau. Kerbau memang perlambang kebangsawanan suku Toraja. Atap rumah tongkonan melengkung menyerupai perahu, terdiri atas susunan bambu. Tongkonan tersebut didekorasi dengan sejumlah tanduk kerbau yang ditancapkan di bagian depan rumah adat. Di setiap bangunan bagian depan terdapat deretan tanduk kerbau. Berikutnya kita masuk ke paragraf ketiga. Sungguh kaya warisan budaya Indonesia. Kita bangga memiliki warisan budaya dengan nilai artistik yang tinggi dan unik. Rumah adat Tongkonan, warisan budaya yang perlu kita jaga. Baiklah, kita sudah menyelesaikan membaca keseluruhan isi teks deskripsi rumah Tongkonan. Semoga kalian sudah memiliki gambaran yang lengkap dan jelas mengenai rumah Tongkonan. Selanjutnya, kita akan mencoba menganalisis struktur maupun kaidah bahasanya. Dari hasil pengamatan teks secara keseluruhan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa teks deskripsi rumah Tongkonan memiliki struktur lengkap yang meliputi identifikasi, deskripsi bagian, dan simpulan atau kesan. Pada struktur identifikasi ini memuat beberapa poin, diantaranya nama objek, kemudian makna nama, dan letak objek yang dideskripsikan. Kita lihat kembali teksnya secara lengkap. Pada paragraf pertama, ini terdapat penjelasan mengenai objek yang dideskripsikan. Tongkonan adalah rumah adat masyarakat Toraja. Kemudian, penjelasan mengenai makna kata tongkonan, yakni bahwa tongkonan berasal dari kata tongkon yang artinya duduk bersama-sama. Kemudian pada paragraf ini dijelaskan mengenai letak atau lokasi dari rumah adat Toraja. Bahwasanya rumah adat Toraja ini dimiliki oleh suku Toraja yang tinggal di pegunungan yang berbatasan dengan Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Kemudian rumah Tongkonan yang sudah dinobatkan sebagai rumah adat Toraja karena memiliki arsitektur yang menarik ini berada di antara pohon-pohon bambu di puncak bukit, terletak sekitar 12 km ke arah utara dari Rantai Pau. Kemudian Tongkonan itu terletak berjajar rapi dan indah. Nah, ini merupakan bagian pengenalan mengenai objek rumah Tongkonan. Selanjutnya, pada struktur deskripsi bagian, ini menjelaskan mengenai bahan pembuatan rumah dan hiasan dalam rumah Tongkonan.
Penjelasannya adalah bahwa rumah tongkonan itu terbuat dari bahan kayu dan memiliki hiasan yang apik. Kayu seperti apakah yang dipergunakan untuk membuat rumah tongkonan? Penjelasannya bahwa jenis kayu yang dipergunakan ternyata bukan kayu sembarangan, melainkan jenis kayu yang memiliki kualitas juara hanya bisa ditemukan di wilayah Sulawesi Selatan. Kemudian kayu tersebut ketika dipergunakan untuk membuat rumah dipergunakan begitu saja tanpa vernis dan tanpa pelitur, tetapi bisa awet hingga ratusan tahun. Selanjutnya, penjelasan mengenai hiasan rumah. Hiasan rumah itu berada pada sekujur badan rumah dan atap rumah. Hiasan yang ada pada sekujur badan rumah itu berupa ukiran yang cantik, bermotif garis-garis lengkung yang harmonis. Sedangkan hiasan yang berupa tanduk kerbau itu merupakan hiasan yang terletak pada bagian atap rumah. Nah, inilah yang diuraikan pada struktur deskripsi bagian. Selanjutnya, penulis teks deskripsi ini menyimpulkan bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya akan warisan budaya sehingga perlu dijaga. Kesimpulan ini diuraikan oleh penulis pada paragraf yang ketiga. Nah, demikian hasil telaah kita mengenai struktur teks deskripsi rumah tongkonan. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimanakah kaidah bahasa yang diterapkan dalam teks deskripsi tersebut. Ternyata teks deskripsi ini juga menggunakan beberapa kaidah bahasa. Kaidah bahasa yang pertama adalah penggunaan kata khusus. Contohnya pada kalimat, Tongkonan adalah rumah adat suku Toraja. Nah, kata suku Toraja ini bisa dikelompokkan dalam kata khusus karena merupakan bagian dari kata umum suku. Misalnya pada kalimat Indonesia terdiri atas banyak suku. Berikutnya, pada teks deskripsi rumah tongkonan juga dipergunakan kalimat perincian. Misalnya, terdapat kalimat rumah adat yang satu ini terbuat dari kayu yang bagus dan dihias dengan apik. Nah, kemudian mengenai hiasan ini diterangkan secara terperinci. Misalnya, hiasan terdapat pada sekujur badan rumah dan atap rumah. Kemudian hiasan pada bagian badan rumah itu berupa ukiran. Kemudian motif ukiran tersebut adalah garis-garis lengkung yang harmonis. Jadi, dengan menampilkan kalimat-kalimat perincian seperti ini, diharapkan pembaca akan bisa mendapatkan gambaran yang lebih konkret atau lebih jelas mengenai objek yang dideskripsikan. Selanjutnya, penggunaan kata atau kalimat serapan panca indera. Pada kalimat ini, misalnya, jenis kayu yang digunakan untuk membuat tongkonan kabarnya memiliki kualitas juara dan hanya ditemukan di wilayah Sulawesi Selatan saja. Nah, pada kalimat ini, pembaca bisa membayangkan mengenai jenis kayu yang digunakan untuk membuat rumah tongkonan. Kemudian diperjelas lagi dengan adanya kata tanpa vernis dan pelitur. Kemudian juga ada hiasan berupa tanduk kerbau. Nah, berarti dalam teks deskripsi ini juga digunakan kata-kata yang merupakan hasil serapan panca indera penglihatan. Berikutnya mengenai penggunaan kata depan. Pada teks deskripsi ini terdapat beberapa kata depan. Contohnya, rumah adat yang satu ini terbuat dari kayu yang bagus dan dihias dengan apik. Hiasan terdapat pada sekujur badan rumah dan atap rumah.
Ukiran di sekujur bagian rumah menambah cantik bagian ini. Nah, kata depan yang terdapat pada kalimat tersebut adalah dari, pada, dan di. Selanjutnya, penggunaan majas. Memasuki rantai pau akan kita temui tongkonan berjajar rapi dan indah, seakan menyambut dengan ramah setiap pengunjung yang datang. Tongkonan berjajar rapi dan indah menyambut dengan ramah. Nah, ini merupakan contoh dari majas personifikasi, yakni benda-benda tidak bernyawa bisa melakukan aktivitas seperti manusia. Berikutnya, penggunaan kata-kata emosi kuat. Toraja termasyhur oleh karena rumah adatnya yang unik dan cantik ini. Oleh karena arsitekturnya yang menarik, Tongkonan kemudian dinobatkan sebagai rumah adat Toraja. Penggunaan kata termasyhur, unik, cantik, dan dinobatkan ini lebih terasa memiliki nilai makna yang lebih tinggi atau memiliki emosi yang lebih kuat sehingga membangkitkan rasa ketertarikan bagi pembaca untuk mengunjungi atau untuk datang langsung dan membuktikan seperti apakah bentuk dari rumah Tongkonan tersebut. Ya, ini merupakan penggunaan kebahasaan atau kaidah bahasa yang terdapat dalam teks deskripsi rumah Tongkonan. Selanjutnya kita sampai pada kegiatan melengkapi atau menyusun teks deskripsi. Nah, teks deskripsi yang seperti apakah yang harus kita lengkapi? Yang dimaksud di sini adalah teks deskripsi rumpang, yakni teks deskripsi yang sengaja dihilangkan pada bagian tertentu, misalnya menghilangkan kata atau kelompok kata. Nah, inilah yang merupakan contoh teks deskripsi rumpang, berjudul Rumah Makan Nyambleng. Kita lihat contohnya pada paragraf pertama. Rumah makan Nyambleng ... di sebelah selatan alun-alun Kota Malang. Rumah makan ini ... dengan masakan tradisionalnya. Nama rumah makan ini ... dari bahasa Jawa yaitu nyambleng yang berarti enak sekali. Sesuai dengan namanya, rumah makan ini menyediakan masakan Jawa dengan cita rasa tinggi. Bangunan rumah makan ini berarsitektur Jawa. Semua peralatan dan ornamen di rumah ini ... dengan nuansa Jawa. Ya, pada paragraf pertama ini terlihat bahwa ada 5 bagian, mungkin berupa kata, mungkin berupa kelompok kata yang sengaja dihilangkan. Tujuannya adalah untuk melatih kemampuan kita dalam merangkai kata atau merangkai kalimat hingga menghasilkan teks atau paragraf yang baik. Nah, jika sudah dilengkapi dengan kata yang tepat, maka hasilnya menjadi seperti ini. Rumah makan Nyambleng terletak di sebelah selatan alun-alun Kota Malang. Rumah makan ini terkenal dengan masakan tradisionalnya. Nama rumah makan ini diambil dari bahasa Jawa, yaitu nyambleng, yang berarti enak sekali. Sesuai dengan namanya, rumah makan ini menyediakan masakan Jawa dengan cita rasa tinggi. Bangunan rumah makan ini berarsitektur Jawa. Bahkan, semua peralatan dan ornamen di rumah makan ini didesain dengan nuansa Jawa. Nah, pada bagian yang bernomor 4, ini terlihat bahwa teks tidak hanya dilengkapi dengan menggunakan kata, tetapi bisa juga dengan menyertakan tanda baca, yaitu tanda koma. Jadi, tidak terlalu sulit menyusun teks deskripsi dengan melengkapi bagian yang dihilangkan atau bagian yang dirumpangkan. Untuk kegiatan penyusunan selanjutnya,
Kalian bisa melengkapi sendiri teks yang berjudul Rumah Makan Nyambleng. Ini bisa kalian dapatkan atau bisa kalian baca di berbagai sumber, bisa di buku siswa atau bisa juga di internet. Baik, dari pembahasan kita hari ini, semoga kalian sudah menjadi lebih paham mengenai struktur, kaidah bahasa, dan cara melengkapi teks deskripsi rumpang. Melalui teks deskripsi, mari lebih mengenal dan menjaga budaya Indonesia. Terima kasih, tetap semangat belajar. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.